Shalom Amang Inang, selamat hari Paskah buat kita semua. Saya Berlina Siburian dari seksi perempuan mewakili dari week 3. Dengan judul Paskah kita kali ini adalah perempuan-perempuan hebat dalam Alkitab. Kali ini saya akan menceritakan perempuan hebat yang bernama Hana. Hana adalah istri dari si Elkana. Elkana ini memiliki 2 istri. Satu Hana, yang kedua Penina. Nah, Penina ini memiliki banyak sekali anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sementara si Hana, dia tidak memiliki anak, yang dikatakan mandul. Si Penina ini sering sekali mengejek si Hana, membuli dia karena dia tidak punya anak. Nah, si Hana di sini setiap hari stres, setiap hari dia bersedih karena dia tidak kunjung memiliki anak. Lalu pada suatu hari si Hana ini pergi ke bait Allah. Di bait Allah dia berdoa di sana, lalu dia bernajar. Najar dari si Hana ini bisa kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat 11. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-11. Isinya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Si Hana ini sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh bernajar, dan keadaan dia pada saat itu posisi dia berdiri. Lalu seorang imam memperhatikan dia dari jauh. Imam itu adalah Imam Eli. Lalu Imam Eli ini menyangka bahwa si Hana ini sedang mabuk, karena posisi si Hana ini bukan posisi berdoa, melainkan si Hana di sini berdiri, lalu bibirnya komat kamit. Lalu si Imam Eli ini menghampiri si Hana. Lalu dia menyapa si Hana, "Hei perempuan, sampai kapankah engkau berhenti mabuk-mabukan?" Lalu si Hana menjawab Imam Eli, "Maafkan saya Tuan, saya tidak pernah mabuk-mabukan, menyentuh alkohol sekalipun saya tidak pernah. Saya ini hanyalah perempuan yang sedang bersusah hati." Lalu Eli mengatakan kepada si Hana, apa pergumulanmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Lalu si Hana menjawab, "Saya ini perempuan yang tidak punya anak. Saya ini ingin sungguh-sungguh berdoa kepada Allah." Lalu si Eli mengatakan kepada si Hana, "Esok pagi marilah kita berdoa kepada Allah." Lalu keesokan harinya Eli menemani si Hana untuk berdoa. Lalu si Hana sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Tuhan supaya ia diberikan anak laki-laki oleh Allah. Setahun kemudian, setelah doa daripada si Hana tersebut, lalu si Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberikan namanya Samuel. Katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Si Hana di sini sudah bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan anak. Lalu sesuai dengan najar daripada si Hana bahwa si Samuel ini akan benar-benar dia akan berikan kepada Tuhan. Lalu suatu hari suami daripada si Hana ini yaitu Elkana mengajak si Hana untuk pergi ke bait Allah mengantarkan korban bakaran. Tetapi si Hana menolak karena si Hana mengatakan, "Baiklah, anak saya cerai susu dulu, baru saya akan pergi mengantarkan korban bakaran kepada Allah, karena saya sudah bernajar akan memberikan anak saya Samuel kepada Allah." Lalu suaminya berkata, "Perbuatlah apa yang kamu inginkan." Lalu setelah cerai susu, Hana mengantarkan Samuel ke bait Allah sesuai dengan nazarnya.
Lalu dia memberikan si Samuel untuk dibimbing oleh Imam Eli. Lalu Imam Eli menerimanya dengan senang hati. Lalu si Hana setelah memberikan dan mempercayakan kepada Imam Eli anaknya Samuel tadi, lalu dia pulang ke rumahnya. Nah, dari cerita si Hana, perempuan hebat dalam Alkitab ini, banyak yang kita dapat ambil hikmahnya. Satu yaitu jangan berputus asa. Bahwa di sini semua orang pastinya memiliki beban pikiran, memiliki beban hidup. Tetapi di sini kita diajarkan supaya kita meminta kepada Tuhan. Jangan kita berputus asa. Kita di sini hanya meminta dalam doa kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua akan diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin memberikan cobaan yang melampaui kekuatan daripada kita. Seperti ada lagu, seperti ini lagunya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Semua indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Shalom Amang Inang, selamat Paskah buat kita semua.